University. Alhamdulillah ketemu lagi di sesi bedah buku. Kalau udah lihat wajah saya berarti sama Coach Shop. Nah, bertemu lagi dengan saya Salsa dari Coach Shop Jakarta yang akan menemani teman-teman Sobat Semanggi University 15 menit atau lebih ke depan untuk kita saling sharing insight, bedah buku dan juga brainstorming. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh dua sobat aku yang keren-keren banget hari ini. Dua-duanya dari frontliner. Mungkin boleh aku persilakan, silakan kenalan diri. Boleh, terima kasih banyak Bu Salsa. Hai, kenalin ada aku Aya, sales dari Coach Shop Jakarta. Dan ada rekan saya, namanya Mas. Saya Rian dari Sales Support Jakarta. Oke, berarti dua-duanya ini bagian penjualan dong? Di bagian depan sih Bu, kita yang bertemu bagian langsung depan. dengan customer. Oke, rulesnya kalau aku di sini jangan panggil ibu ya, aku kakak di sini Oke, gitu ya, karena aku kakak. sebagai sobat gitu ya di Semanggi University. Oke, berarti walaupun sama-sama frontliner, teman-teman punya posisi masing-masing yang cukup berbeda ya. Boleh nggak sih ceritain sedikit dari Mbak Aya sama Mas Rian ini job desk-nya apa aja, terus apa aja yang teman-teman kerjakan sih di bagian sales dan sales support? Oke, baik. Kan ini semua dari posisinya sama-sama di depan dengan sales ya, teman-teman. Bedanya kami adalah sales eksekutif yang memang langsung menangani customer di bidang apa? Pembelian. Oke. Ketika customer itu, Mbak, saya butuhnya ini. Customer menyampaikan kebutuhannya, kita bisa merekomendasikan mana unit, mana tipe yang sesuai dengan kebutuhannya. Barulah ketika udah deal, oke, udah proses dan kita akan memberikan unit sesuai yang diinginkan. Dan setelah itu, setelah pembelian nggak hanya selesai di situ aja teman-teman. Bahkan di sini kita ada sales support untuk apa? Untuk after salesnya. Betul banget. Kebetulan di posisi saya ini, job desk saya sebagai sales support, yang mana ketika nanti pembeli sudah membeli unit dari kita, akan melakukan instalasi, training, dan misalkan ada trouble, itu pasti ke kita tangani dan kita atasi secara cepat. Wih, keren banget ya teman-teman. Hari ini saya kedatangan narasumber yang cukup ketika kita ngedenger mereka ngomong tuh udah nggak diragukan lagi. Wah, saya percaya kalau ini tuh sales sama sales support ya, dari cara bicaranya aja udah beda banget. Oke, berarti teman-teman ini sehari-hari selalu berkutat dan bertemu dengan konsumen langsung ya. Betul banget. Dan teman-teman, dua teman saya di sini ini adalah sebagai, kalau saya bilang ya, malaikat atau problem solver gitu. Karena kamu cari solusi, mereka berdua kamu temui gitu. Maka masalah yang kamu hadapi pasti bakal diselesaikan sama teman-teman. Oke. Nah, Mbak Aya sama Mas Rian hari ini mau bahas buku apa sih? Mungkin boleh dikasih tahu. Boleh banget. Ini udah gak sabar banget sih Bu, Kak Salsa. Kali ini kita bakal bedah buku Psikologi of Money. Sekarang udah sampai di bab 15. Oke, mungkin boleh ceritain sedikit ya terkait buku ini gitu. Mungkin kan teman-teman ada yang belum nonton dari episode bab 1, mungkin teman-teman boleh scroll dulu dari bab 1 ya, sehingga nanti ketika kita ada di bab 15 jadi banyak insight yang bisa didapatkan dan saling berkolerasi ya antara bab 1 sampai bab 15. Ini tuh karyanya siapa sih buku ini? Oke, untuk buku ini karyanya dari Morgan Housel, salah satu buku keuangan terbaik dan paling orisinil. Wah, kamu udah baca buku ini sudah sampai bab 15 atau mungkin ada yang udah selesai gitu? Kalau dari saya sudah selesai Bu. Wih, di keren. 2022. Tapi yang mana kita kan kalau baca sekali kurang ya Bu. Makanya ketika saya butuh lagi mana yang perlu didetailin baru saya buka lagi. Oke, nice. Kalau Boleh untuk langsung. dari saya baru beberapa bab saja, terus sempat lengkap ke bab 15 ini sih karena materinya menarik banget. Makanya Oke. saya loncat. Nah, Mbak Aya sama Mas Rian ini hari ini mau bahas di bab berapa? Di bab 15 kebetulan Oke. yang judul itu tidak ada yang gratis. Tidak ada yang Wah, itu gratis. ada harganya. Wah, pernyataan ini ternyata ada di buku juga ya. Ada, Saya ada. pikir tuh cuman di kalangan masyarakat gitu ya. Apa-apa yang ada yang gratis. Wah, menarik banget nih, dari judulnya aja udah menarik. Boleh dong langsung aja. Baik, langsung aja. Untuk garis besarnya buat teman-teman yang belum baca, mungkin pernah ya berseliweran mendengar Psikologi of Money. Itu garis besarnya apa sih? Di sini akan membahas psikologisnya uang. Yang mana kadang kita mengira oke, kerja untuk cari uang, hidup untuk orientasinya uang. Bahwa Ya, emang semua iya, itu semuanya pasti butuh butuh uang. uang. Ya betul, itu butuh uang. Tapi ternyata uang itu semakin kita kejar tuh semakin menjauh gitu. Maka dari itu kita harus tahu psikologisnya uang dengan membaca salah satu buku ini. Agar Kita tuh tahu, oh ternyata untuk bisa mendapatkan uang itu nggak harus kita kejar terus kejar mata
perhatian, banyak hal lain kayak misal uang itu. Ini salah satu kita bisa dapat uang yang tanpa tahu adalah uang itu hadirnya tanpa diduga-duga, teman-teman. Kadang kita kira oke, hari ini aku ini nih bakal cuma dapat 500.000. Ternyata ada loh yang tanpa kita pikirkan uang datang 100 juta misalnya. Wow, berarti garis besar buku ini adalah menjawab keluhan masyarakat saat ini ya, yang dimana sebagian besar dari kita khususnya itu kalangan muda ya, bahkan nggak kalangan muda aja sih, bahkan Iya, semua umur ya, karena kita masih suka lihat ada orang tua yang masih bekerja dan dengan orientasinya benar-benar uang, dan bahkan teman-teman yang masih baru lulus dan lain sebagainya juga tujuan utama dari bekerja adalah uang. Jadi ini menarik banget ya. Menarik banget. Selebihnya itu apalagi anak muda yang baru lulus nih dari kuliah, dia udah berpenghasilan, kita harus banget pinter-pinter manajemen uang. Betul. Yang mana ketika keputusan itu kita biasanya ambil keputusan di mana? Saat itu juga mau beli A, keputusannya di situ. Padahal semua itu ada akuntansinya, teman-teman. Jadi kita membelanjakan uang kita juga harus dengan perhitungan. Makanya ada, kok saya udah kerja sejauh ini uangnya kemana ya? Nah, itu penting banget untuk teman-teman baca buku ini. Dan langsung saja kita akan ngebahas ke bab 15, bahwasanya tidak ada yang gratis, teman-teman. Semua itu ada harganya. Hanya saja harga itu tidak semuanya tuh tercetak dalam label. Nggak ada Nampak. labelnya. Oke, aku jadi penasaran banget nih hari ini teman-teman, bahwa semuanya itu ada harganya tapi tidak tercetak dalam labelnya atau ada price tag-nya. Bisa nggak sih dijelasin ke aku dan sobat Semanggi di rumah? Pasti penasaran banget maksud dari makna tersebut. Boleh dong langsung mulai gitu ya. Silakan, siapa dulu? Oke, kalau dari Mas saya ya, tidak ada yang gratis di dunia ini. Dunia tidak akan sebaik itu. Iya, betul. Kita punya impian pun pasti ada harga yang harus dibeli. Ada perjuangan yang harus kita kejar, ada keringat dan air mata mungkin yang bakal kita jalanin, dan itu semua tuh nggak gratis. Betul. Kita harus bersakit-sakit dahulu baru berenang ke tepian, baru bisa merasakan hasil dari perjuangan itu. Oke, berarti makna nggak gratis ini adalah intinya kalau kamu mau dapat sesuatu harus ada yang kamu tuker dong. Betul. Gitu ya. Oke. Betul, ada yang harus harus Korbankan. dibayarkan, tapi nggak melulu tentang uang, kira-kira itu. Dan menariknya, benar tadi yang dikatakan Mas Rian di kalimat pertama, di paragraf pertama tuh udah menarik banget. Segala sesuatu itu kita tuh sebenarnya bisa dapetin, segalanya tuh punya harga. Nah, kuncinya untuk kita bisa dapetin uang itu atau harga itu, kita harus cari tahu dulu harganya dan kita berusaha untuk bisa membayarnya. Oke, ketahui dulu harganya. Contoh barang di mall, kita mungkin di situ ada harga. Oke, kita lihat labelnya, tapi kadang orang hanya tahu aja, oh harganya sekian, udah mundur, ya kan? Padahal apa? Kita mindsetnya harus diubah. Oh harganya segitu, gue bisa beli gitu. Jadi yang mana kita tahu harganya, aku berusaha untuk bisa bayar itu, gitu. Oke, berarti harus tahu harganya dulu supaya Iya. kita tahu berapa yang harus kita bayar dan Nah. cara bayarnya gitu ya. Oke. Ada nih, kalau cerita di sini ini ada company yang memang itu company berdiri di 2001 dan ini jayanya itu di 2004 2008. Alhasil 2017 tuh ibaratnya kayak bukan hancur ya Bu ya, bangkrut tapi belum hancur. Ini karena di keuangannya, dan di situ ada karyawannya bernama Email. Ketika di situ Email 2017 memutuskan untuk resign, untuk keluar. Dan kenapa mungkin beliau resign? Dia ada satu kalimat yang diucapkan dan itu sangat-sangat bisa kita jadikan pesan sampai sekarang. Orang itu akan melihat sesuatu itu mudah ketika bukan dia yang mengerjakan. Kenapa kamu ketawa ya? Kenapa kamu resign? Ternyata yang dihadapi Email tuh sesusah itu, sestruggle itu. Yang Email berikan pesan adalah kita tuh selalu menganggap itu mudah kalau dikerjakan sama orang lain. Kira-kira gitu sih. Belum tentu ketika kita yang ngerjain sendiri tuh itu kita lebih bagus. Oke, berarti dari insight yang dibawakan oleh Mbak Aya ini pertama tadi terkait kalau kan di dunia ini nggak ada yang gratis, maka kalau kamu pengen dapetin kamu harus lihat dulu harganya. Betul. Dan harga itu bukan melulu maksudnya ya nominal gitu ya, 1 juta dan lain sebagainya, tapi harga yang dimaksud di sini adalah apa ya, kayak how much is it, how much itu maksudnya gini, kamu misalkan kita tujuannya adalah mau ke Bandung, kan berarti kan kita harus tahu berapa estimasi
waktunya. Terus apa saja yang harus kita preparing? Apakah kita mampu untuk penuhi itu semua sehingga kita bisa bahasanya beli beli untuk ke Bandung mendapatkan gitu ya. itu. Oke, kalau insight dari Mas Rian sendiri gimana? Oke, di sini ada diceritain kalau ada beberapa orang banyak yang ingin mencoba untuk membeli mobil, misalkan untuk berinvestasi. Kadang orang tuh mempunyai 3 pilihan. Dia bisa membeli itu dengan cash. Namun ada juga pilihan kedua, yaitu bisa membeli dengan cicilan. Dan ketiga bisa mencuri barang itu. Mungkin pilihan ketiga itu bakal dihindari. Cuman 2 pilihan itu sangat ideal. Cuman dari 2 pilihan itu ada konsekuensi yang bakal didapat dari si pembeli tersebut. Pertama, kalau misalnya kita membeli secara cash, keuangan kita akan berkurang secara drastis. Betul. Langsung berasa. Biasanya orang kalau misalkan ngeluarin uang banyak itu bakal berasa, oh, gue kok bisa ngeluarin uang segitu ya, perasaan masih banyak kok, tinggal segini. Tapi kalau misalkan orang itu membayar dengan cicilan, mungkin berasa lebih, oh enak ya, masih ada sisanya, masih banyak, bisa dibeliin kemana-mana. Cuman untuk tingkat inflasi dari peningkatan harga dari si mobil itu, kalau misalkan kita beli cicilan itu bakal lebih besar 2 kali lipat. Jadi ada sisi poin positif dan negatifnya sih dari pilihan itu. Dan dari cerita Mas Dian ini, kalau kita memilih ambil yang kalau kita bayar cash, hari itu juga uang kita terpotong dan tergantikan sama mobil. Otomatis tabungan kita aja yang berkurang. Nanti pun setelah saya pensiun udah aman nih. Tapi kalau cicilan, kita nyicil 9 bulan. Belum tentu kita udah pensiun udah aman belum, cicilannya udah lunas belum, kira-kira gitu sih. Dan intinya adalah buku ini tadi kan di bab kemarin sebenarnya saya jadi mendapatkan poin yang dimana buku ini selalu ngingetin kita untuk ketahui resiko. Nah, karena mungkin di awal tuh kita ngeliat cicilan tuh berasa gampang ya, kayaknya sebulan cuma keluar sejuta nih, kayak enteng gitu kayak enteng, padahal tuh ternyata ada resiko yang mungkin biasanya ditutupi oleh yang tadi Mbak Aya sebutin. Kamu nggak akan tahu kesulitan orang sesuatu itu terlihat lebih mudah ketika kita tidak melakukannya. Iya, ketika kita tidak melakukannya, mungkin ya karena kan pasti kalau orang ditawarin cicilan dia belum ngerasa nyicil kan. Tapi ternyata pas dia coba bener-bener langsung terjun cicil, dia merasakan inflasi dan lain sebagainya. Yang resiko itu tuh nggak dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Nah berarti di bab ini lebih menceritakan bahwa tidak ada yang gratis dan kemudian kita harus memikirkan banyak sekali resiko atau harga yang harus kita bayar untuk sesuatu yang kita inginkan. Lalu ada nggak sih dibahas tipsnya apa supaya kita bisa lebih bijaksana dalam memilih sesuatu yang untuk kita beli, karena kita paham betul bahwa semuanya nggak ada yang gratis. Gitu. Ini versi Ayah dulu ya. Boleh. Untuk ngejawab apa sih tipsnya setelah kita baca, kita tahu resikonya, berarti kita harus semua diperhitungkan. Terkadang orang selalu nampaknya gini, saya beli 1 juta ya saya dapat barang yang seharga 1 juta itu. Tapi orientasinya benar-benar terlihat tampak. Makanya teman-teman pernah nggak dengar seperti ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sampai hari ini masih. Saya masih tahu itu mindset sih teman-teman. Kalau kita mindsetnya kaya ya kita kaya, tapi kalau mindset kita miskin, kita punya uang berapapun kita ya miskin. Contoh, kita punya salary 1 bulan 5 juta, katakanlah 5 juta buat bayar kos, cicilan, terus buat makan dan semuanya kita udah hitung semua. Udah min 5 juta berarti tinggal 0. Beda kalau mindsetnya orang kaya. Buat hidup, buat life-nya berapa juta, dilanjutkan untuk apa? Untuk investasi. Ada yang investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas ini artinya adalah ilmu. Ketika kita belajar cari ilmu kan nggak langsung dapat ya, hasilnya nggak langsung nampak saat itu juga. Ada juga yang investasinya ke reksadana, ke saham, itu pun jangka panjang. Kita nggak ada yang janjiin kamu investasi di saya kamu langsung kaya, karena investasi saya kalau gitu ya. Karena investasi untuk mempertahankan kekayaan, bukan untuk mempercepat kekayaan. Nah, kalau mindsetnya orang kaya tadi, dia memperkaya skill, ilmu, dan investasi untuk jangka panjang. Alhasil apa? Tidak terbatas hasilnya. Jadi walaupun udah dikelongi untuk bayar kelas, untuk bayar apa, itu hasilnya bakal ke depannya justru akan berkembali ke berlipat-lipat ganda. Nah, itu yang belum orang sadari, ternyata berinvestasi itu lebih penting untuk kita lakukan daripada kita senang-senang saat ini. Kira-kira gitu, Bu. Kadang orang, ya saya hidup
di saat ini ya saya untuk kesenangan saya hari ini gitu. Penting kita untuk tahu kita senang hari ini, tapi juga kita harus memikirkan hari esok kita akan makan apa, atau kita akan jauh lebih bahagia atau justru sebaliknya. Oke, nice banget. Kalau dari Mas Rian sendiri gimana? Apakah si penulis berusaha menjelaskan, memberikan tips ke kita gitu supaya apa ya? Bahasanya kalau kita udah tahu fakta ini kan berarti kan kita lebih bisa untuk apa ya? Antisipasi dong ke depannya. Iya, kalau hari esok kita masih punya sesuatu untuk bayar. Kalau nggak punya gitu, ada nggak? Ada. Dari buku ini, dari bab 15 ini yang saya tangkap itu dimana kita diajarkan untuk melakukan analisis dulu sebelum membeli apapun itu. Setelah analisis kerugian, apapun resikonya itu. Begitu di sini banyak ada yang membahas tentang investasi. Kenapa orang banyak membeli rumah? Karena rumah itu mempunyai tingkat inflasi yang sangat tinggi. Tiap tahun dia bakal naik terus. Dan ada lagi yaitu investasi di reksadana. Emang nggak ada jaminan bakal naik 100% misalnya langsung cepat naik, cuman itu salah satu investasi yang sangat aman untuk pemula. Jadi bagi anak muda kalau bisa sih untuk mengerem semua keinginannya, jangan mau terlihat wah, tapi ketika nanti di usia yang sudah matang kita nggak punya apa-apa. Mending kita sekarang sederhana, tapi di kemudian hari kita. Oke, berarti di bab ini sangat mengajarkan kita tadi untuk karena kita mengetahui fakta bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis, kita sudah mulai harus mempersiapkannya teman-teman. Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah tadi contohnya yang tidak nampak gratis itu bukan hanya sesuatu yang ada price tag-nya, betul ya. Nah, apa yang perlu kita siapin tadi yang seperti Mbak Aya katakan, investnya bukan cuman invest soal uang kemudian akan balik uang ya gitu, tapi bisa invest leher ke atas loh, karena kedepannya ketika kita tua nanti atau gak ada yang bisa menjamin kita 1 bulan ke depan atau mungkin minggu depan kita masih bekerja, masih punya uang dan lain sebagainya. Nah, tapi aku jadi muncul pertanyaan nih teman-teman. Ketika memang ada sesuatu statement yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis, itu akan menurut teman-teman akan membuat kita tuh menjadi pribadi yang pelit gak sih? Bedanya pelit sama nggak pelit tuh, maksudnya nggak pelit maksudnya kayak bedanya tuh apa? Karena kayak kadang tuh karena statement ini kalau misalkan diterima mentah-mentah gitu ya, nggak ada sesuatu di sini yang gratis, pokoknya kalau gue mau begini lo harus begini ya. Nah itu menurut teman-teman gimana tuh? Oke, versi saya dulu Bu. Semua itu nggak ada yang gratis, tapi itu akan mengikuti dengan kompetensi kita dan lain sebagainya. Katakanlah kalau teman-teman sekarang kalau mau belajar ya sama yang orang yang lebih tua, katakanlah begitu, dapatin ilmu. Kalau kita punya bestie atau teman yang udah deket yang lebih tua, dia bakal ngasih ilmu. Ibaratnya dengan ngobrol aja kita dapatin ilmu. Itu bisa kita bilang gratis ya. Tapi iya kan? Beda ketika si bestie kita mungkin dia udah jadi orang. Ya, udah jadi orang, beliau ditemuinya udah susah. Kita sebenarnya bukan bayar beliau. Oke, kita nggak bayar beliau uang, tapi dengan beliau meluangkan waktu, kita tuh bayar waktunya beliau loh teman-teman loh. Dan yang mana di sini ya pengertiannya kita aja, masa orang penting kita ajak ini ya mau gitu. Iya betul. Sampai sekarang saya dapat insight dari mentor saya bilang gini, oke mungkin kalau kemarin ada yang mau konsul, mau ada problem solver, nanya-nanya kayak gitu-gitu boleh ya. Tapi sekarang mungkin kita waktu 24 jam kan nggak mungkin kita berikan sia-sia kira-kira gitu. Jadi kalau dari si mentor saya, kalau misalnya mau ketemu, yaudah mau ketemunya di mana, di kafe, intinya mau bayarin yang apa. Tapi itu kayak emang udah ngerti gitu loh Bu, walaupun nggak secara uang tapi ya ngerti sendiri lah gitu. Yang mana semuanya itu tetap ada harganya. Dan statement ini memang harus dipahami oleh semua orang ya, karena kalau misalnya orang nggak paham ini, orang tuh jadi bahasanya kayak nggak tahu diri ya, dan nggak tahu diri loh. Maksudnya kayak nggak mungkin kan kita bahasanya ketemu direktur atau ketemu presiden terus kita kayak ketemu aja tapi nggak proper gitu. Dan sebenarnya at least kan mungkin ada yang bertanya gitu ya, kayak lah kan aku belum punya uang, kan aku niatnya belajar dan lain sebagainya. Kalau menurut aku ya salah satu yang bisa kamu bayar adalah mungkin kamu bisa pay it forward gitu ya. Maksudnya adalah ketika kamu mendapatkan ilmu tersebut, dia kan ibarat kata orang ini invest ke kamu gitu ya, ilmu atau waktu yang sudah dia rela cuma-cuma kasih saat ini. Nah kamu bisa membayarnya dengan kamu harus bisa
membuat impact dari itu gitu. Nah, salah satunya ini saya punya teman yang keren banget ya, dua ini ya, yaitu mungkin salah satu contohnya Mbak Aya gitu ya. Mbak Aya ini adalah ternyata salah satu mentor gitu ya, yang dimana dia pakai ilmunya dia tuh untuk dibagikan di sini gitu. Nah, mungkin saat ini Mbak Aya nggak merasakan sesuatu secara langsung gitu ya, cuman kedepannya ketika Mbak Aya melihat murid Mbak Aya yang Mbak Aya ajarkan berhasil, itu udah lebih dari sekedar Itu kebanggaannya luar biasa. ya, Bangga dan itu bahkan nggak bisa dibayarkan dengan uang Betul, gitu ya. Dan betul. Mas Rian ini juga dulu seorang tutor loh, Nah. gitu, guru loh. Dan ketika melihat mungkin anaknya, sekarang ini dia anak ajar gue loh gitu. Sekarang kerja di sini dan sebagainya. Iya, benar-benar. Gimana feelnya? Bakal ngerasa bangga sih Ya, dengan dan itu. satisfy banget gitu, karena mereka ini bukan cuma menghasilkan apa ya, terkadang kita selalu anggap remeh sesuatu pencapaian kalau nggak ada uangnya Betul, gitu ya. betul. Padahal iya diukur sama uang, padahal hal itu tuh udah lebih dari sekedar uang gitu. Benar-benar. Oke, nah kan nggak afdol ya kalau misalkan kita udah bedah bukunya, kita udah dapat insight yang menarik. Kalau kita nggak tahu nih, abis baca buku ini, rencana kamu tuh apa sih dari bab 15 ini? Apa yang mau kamu implementasikan nih rencananya? Oke. Nah, dari buku ini apalagi waktu sebelum bab 15 nih Bu, saya ada di bab 9. Di situ menceritakan bahwasanya orang kaya. Jadi gini, harta itu adalah hal yang tidak terlihat. Kalau kita punya uang 1 juta dibelanjakan untuk barang 1 juta, uang kita tinggal 0. Maka dari itu, jadi yang harta ini adalah yang di belakang kita yang tidak terlihat. Jadi jangan bangga dengan kita pakai barang branded terus dilihat wow keren, wow kaya. Sejatinya kita nggak kaya karena kita nggak punya uang, karena uang kita sudah dibelanjakan untuk benda-benda ini gitu. Maka dari itu penting banget untuk mempertebal atau intinya biar fotonya lebih hijau, lebih gendut dan lain-lain, portofolio. Entah, boleh teman-teman kalau masih takut buat reksadana nggak apa-apa, untuk kita mindsetnya apa, nabung aja dulu. Nabung yang nggak perlu why. Ibaratnya gini, saya mau nabung buat beli benda X gitu, jadi nggak usah tanpa alasan, ya udah nabung aja rutin 5.000 dan lain-lain. Nah, lebih-lebih Bu, kalau buku ini tadi bilang kan semua itu nggak ada yang gratis. Bahkan kita tuh bisa dapetin hal yang luar biasa dengan apa yang sudah kita kasih. Dalam waktu dekat ini saya berencana untuk ikut kelas workshop. Workshop kan sekarang banyak banget ya Bu ya, untuk kasalsa, untuk rangkai bunga, atau untuk Tadi aku sudah dipanggil ibu. Oke. ya. Nah, pengen jadi dalam florist. kayaknya minggu kedua setelah ini bukan florist tapi keliling aromaterapi. Yang itu oke. ada ngerangkai bunga juga. Nah, menarik ikut banget. workshop itu ibaratnya kita mungkin ada di YouTube tuh ada banyak, tapi Betul. kalau feel-nya tuh beda. Experience-nya Iya, ya. betul. Dengan saya ikut di kelas itu saya dapat ilmu plus banyak link vendor dan lain-lain. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi prospek ke depan. Jadi ibaratnya saya beli kelas dengan sekian, nantinya hasilnya itu tidak terbatas kira-kira gitu. Amin, semoga dilancarkan ya. Kalau Mas Rian sendiri gimana? Oke, kalau dari saya sih bakal penerapan yang paling utama itu jangan membeli hal yang tidak penting dan membeli sesuatu itu untuk jangka kedepannya. gitu ya, Betul. sih. Iya, oke, good banget. Nih walaupun yang dikatakan Mas Rian ini sederhana, ini terkadang teori yang nggak bisa diimplementasi sama Betul, banyak nggak orang loh. semudah itu. Karena sampai dengan hari ini masih ada aja entah orang, bahkan kita berkaca pada diri kita dulu ya. Kita suka membeli sesuatu hal yang sebenarnya kita nggak perlu tapi termakan dengan harganya, gitu ya. Kayak murah ya, ini lagi flash sale gitu. Malah kita belum tentu butuh ya, cuman karena ngeliat harganya itu. Tapi hal itu tuh akan kamu rasakan ketika mungkin kamu lihat satu bulan atau bahkan 1 tahun. Makanya kebanyakan dari kita seperti aku beda buku kemarin sama teman-teman ya, kaget gak ngeliat gaji kamu 1 tahun. Pasti Iya, kayak gitu. Terus kemana? Gitu loh. Pas Iya, ditanya bener, uangnya bener. sisa berapa, itu kaget gak? Karena waktu kemarin tuh kayak aku tuh punya pengalaman gitu ya. Biasa ya, kita kan sebagai warga negara yang baik tuh laporan pajak gitu ya. Kita cross check berapa penghasilan terakhir kita di periode akhir tahun ini. Dengan gaji segitu terus kayak, hah, tinggal segini, kayak lalu kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, Kemana aja uangnya? where I spend it gitu. Dan kadang kalau misalkan kita nggak bijak ya, nggak ada bandanya, nggak ada Betul, wujudnya gitu. Jadi itu yang benar-benar harus teman-teman perhatikan banget. Dan di buku ini benar-benar diajarin banget soal hal itu. Dan soal menabung juga ya, mungkin teman-teman di sini masih banyak banget kehilangan atau bahkan belum punya motivasi untuk menabung. Tapi di buku ini sangat diajarkan bahwa walaupun kamu belum punya tujuan untuk menabung, tapi menabung adalah menabung itu adalah upaya kamu untuk memotong ego.
Betul, betul. Iya, iya nggak sih? Cobain deh sekali gitu ya. Pasti kalau kamu punya uang, let's say kita gaji 5 juta gitu ya, kamu sanggup nggak potong ego kamu untuk spending itu, matiin dan bekuin itu 20 sampai 30%-nya. Saya yakin nggak semua orang bisa. Betul. Dan saya juga belum bisa gitu ya. Tapi ini yang mau disampaikan oleh buku ini, karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang gratis, kata statementnya di bab 15 ini. Kalau kamu nggak mempersiapkan hal itu, maka ya kamu Bakal hancur. ya Gak punya apa-apa. dan Ya. itu benar-benar sudah dibuktikan. Kenapa? Karena di setiap babnya selalu dikatakan penulis ini menyampaikan cerita. Betul, betul. Jadi berarti dia tuh udah riset dong. Betul, dan ini memang udah pengalaman Iya. realnya. Dan bukan cuma pengalaman dia doang, bahkan Iya. juga pakai pengalamannya Dunia. Dari dunia ya. Dan pengalaman makanya perusahaan lain. pokoknya buku ini sangat-sangat bestseller dan cocok banget untuk semua kalangan umur gitu ya. Betul. Tapi boleh banget baca buku ini, oke? Dan mungkin kata-kata penutup dari saya mewakili dari teman-teman juga bahwa kamu bukan hanya hidup untuk hari ini ya gitu, tapi kamu hidup untuk hari esok dan bahkan seterusnya. Jadi jangan pernah berpikir you only live once gitu ya. Tapi yes, you only live once, but you must to prepare it gitu. Mulai dari apa? Ya bukan cuma uangmu gitu, tapi kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman, nggak terasa nih udah 15 menit Iya. lebih kita bahas bab di 15 tentang psychology of money. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, pengen share insight juga yang berbeda, boleh tulis di kolom komentar. Dan bisa juga nih request kedepannya kita mau bahas dan bedah buku apa lagi. Oke, kita pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak Mbak Aya dan Mas Sama-sama. Ian. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bahas Amin. buku lainnya ya. Baik. Oke, kalau kamu suka video ini jangan lupa like, follow. Dan subscribe. Nah, oh ya mungkin dari tadi teman ngeliat ya Coach Shop itu apa sih? Coach Shop itu apa? Oke, langsung aja teman-teman, untuk kebutuhan IDC maupun alat-alat kasir kita bisa penuhi, baik itu printer, scanner, dan cash drawer, semua ada di Coach Shop Jakarta. Jika teman-teman penasaran, langsung aja klik di link yang akan kita sematkan di deskripsinya. Atau hubungi ke Langsung aja ke salesnya, ada di bawah ya teman-teman. Boleh banget langsung datang ke Ruko Mangga 2 Mall Blok A nomor 7. Bisa ketemu sama saya. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.